A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah ayat 88. Definisi takwa: hubbul khalili wa bughdul qalili wa itsba'ut tanzili. Cinta kepada Allah, benci akan dunia, serta mengikuti petunjuk Al-Quran. Wa qala ba'dul hukama'i, sebagian ahli hikmah mengatakan kata taqwa itu terdiri atas 4 huruf, mengandung makna sebagai berikut. Ta mengandung makna tadarru'un, yakni merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sopan santun terhadap sesama manusia. Jenengan lihat di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Qaf mengandung makna qanaatun, yakni sederhana atau apa adanya. Wawu mengandung makna wara'un, yakni hati-hati memelihara diri dari hal-hal yang makruh. Ia mengandung makna yakinun, yakin, meyakini kebenaran Islam. Surat kedua ayat 207 sampai 208. Jadi orang yang bertakwa itu hidupnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sopan santun terhadap sesama makhluk hidup, qanaah, hati-hati, dan yakin terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi takwa yang telah memasyarakat adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pengertian hayaun adalah sebagai berikut. Hayaun terbagi 2. 1, hayaun nafsaniyun wa huwa alladhi khalaqahullahu ta'ala fin nufusi kulliha kal hayai min kasfil aurati wal jima'i bainan nasi. Haya nafsani yaitu rasa malu yang dijadikan Allah pada setiap diri manusia, seperti rasa malu kelihatan auratnya atau bersenggama di hadapan orang lain. Yang kedua, hayaun imaniyun wa huwa ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi. Haya imani yaitu mencegah diri dari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian syukur adalah sebagai berikut: as-sana'u 'alal muhsini
bidzikri ihsanihi, memuji Allah yang selalu memberi kebaikan dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali dari Masjid An-Nur yang berada di Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk mengajak diri kita, seluruh keluarga besar kita, dan juga kaum muslimin, kaum muslimat untuk mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah ini selalu kita berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala perilaku keji dan mungkar, dan mudah-mudahan kita didekatkan dengan amal yang soleh yang senantiasa didasari dengan iman, ilmu, amal, ikhlas, dan istiqomah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat kedua, namanya surat Al-Baqarah, ayatnya 88. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang semasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, mereka membuat pernyataan bahwa hati mereka tertutup terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Perkataan mereka ini menunjukkan sikap mental yang mencegah mereka untuk memahami kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqaru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Surat Fussilat ayat 5. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ibu-ibu semuanya, betapa ruginya kalau yang namanya umat ini sudah menuruti hawa nafsunya. Tuhannya adalah nafsunya, maka yang ia kerjakan nanti adalah perbuatan yang sia-sia.
Jenengan lihat nanti Bu di surat Al-Baqarah ayatnya 165. Orang yang beriman takwa itu cintanya kepada Allah, cintanya kepada Islam, cintanya kepada Rasul itu dahsyat Bu. Jadi cinta yang dahsyat. Sedangkan orang-orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, cintanya juga dahsyat tapi kepada iblis. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Golongan iblis surat 58 ayat 14 sampai 20. Sedangkan golongan Allah surat 58 ayat 11, 21 sampai 22. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, keluarga besar panjenengan dan juga kaum muslimin muslimat termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti telah disebutkan di atas bahwa orang-orang yang mengatakan demikian itu ialah mereka yang hidup pada saat turunnya ayat dan sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Allah membantah perkataan mereka karena duduk persoalannya tidaklah seperti yang mereka katakan. Hati mereka itu diciptakan sesuai dengan fitrah. Panjenengan lihat Bu, nanti Bu, fitrah manusia di surat 30 ayatnya 21 sampai 60. Tepatnya di surat 30 ayat 30 itu fitrah manusia. Kita dilahirkan dalam keadaan suci, diharapkan hidup juga dalam keadaan suci, dan mati pun diharapkan dalam keadaan suci. Nanti lihat Bu, solusi suci suratnya kedua ayatnya 222 dan juz 2. Ini namanya surat nomor dan ayat juznya adalah cantik Bu. Jadi serba 22 dan diberi bakat untuk menanggapi segala sesuatu yang dapat membuka hati mereka. Ingat Bu, masih jenengan funky. F-nya apa? Fisik. A-nya akal. N-nya nafsu. Q-nya kolbu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika wa qamarika abada. Amin ya robbal alamin. Dan menyampaikan kepada kebenaran yang semestinya mereka dapat menilai kebenaran kitab Al-Quran, tetapi karena sikap mereka demikian maka Allah membiarkan mereka jauh dari rahmatnya. Karena kekafiran yang bersarang di dalam hati mereka terhadap para nabi yang telah lalu dan pada kitab-kitab yang tidak mereka amalkan ajarannya. Bahkan mereka berani mengubah menurut kehendak nafsu mereka. Jadi kalau umat Bu, umat sekarang ini umat yang terakhir, diberi nabi yang terakhir, diberi kitab yang terakhir, namun dia masih juga tidak percaya, dia masih hatinya mati, hatinya sakit, maka pasti dan pasti dia tidak akan bisa bangkit. Mana bisa bangkit kalau hatinya masih sakit? Jadi harus diobati dulu, harus berusaha untuk mencari solusi, dan solusinya Bu supaya bisa bangkit berdiri maju ada di surat 71 ayat 10 sampai 12.
71 itu surat apa, Bu? Namanya surat Nuh. Kemudian Allah menyebutkan laknat dan kemudian Allah menyebutkan laknat yang patut mereka terima dan alasan penimpaan laknat itu yaitu agar mereka dapat memahami sebab dan musababnya dengan disertai penjelasan bahwa Allah sekali-kali tidak menganiaya mereka, tetapi semata-mata karena perbuatan mereka yang terus-menerus bergelimang dalam kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan dan kemusyrikan serta kemaksiatan yang menyebabkan hati mereka tertutup kekufuran, tidak mampu menerima kebenaran. Mudah-mudahan, Bu, negeri kita ini, negeri NKRI ini ya, Bu, mudah-mudahan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman, apabila berbuat maksiat cepat-cepat bertaubat supaya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa mereka beriman hanya dengan iman yang sekelumit saja. Yang dimaksud dengan iman yang sekelumit ialah iman mereka kepada kitab hanya sebagiannya saja, sedang sebagian yang lain mereka ubah menurut kehendak hawa nafsunya, bahkan mereka enggan mengamalkannya, atau dengan perkataan lain mereka tidak mau mengamalkan keseluruhannya. Bahkan yang mereka imani hanyalah sebagai ucapan lisan saja, tidak terbukti dalam perbuatan mereka. Karena itu iman yang terdapat dalam hati mereka tidak mampu untuk mengendalikan kemauan mereka, dan hawa nafsu mereka telah menyeret mereka ke lembah kekafiran. Panjenengan lihat, Bu, nanti di surat 22 namanya surat Al-Haji ya, ayat 1 sampai ayat 12. Tepatnya di surat 22 ayat 11. Mudah-mudahan iman takwa panjenengan ini tidak hanya di bibir, mudah-mudahan melekat. Inis ya, Bu. Apa, Bu, ini singkatannya, Bu? Inis apa, Bu? Integrasi nilai Islam. Jadi tolong ya, Al-Quran dan hadisnya tolong disinergikan di dalam ucap, hati, pikir, perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kami ya Allah nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, semua murid-murid kami pecinta Al-Quran di bumi ini ya Allah, anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.